Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ini. Kami tiada dapat membalas segala kebaikan Tuhan itu, selain kami mau ya Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Baik di gereja ini kami datang, mau rindu ya Tuhan, untuk memuji-muji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan menikmati persekutuan kami yang indah bersama-sama dengan Tuhan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja ya Tuhan, dan puji dan dipermuliakan dalam hidup kami, dalam ibadah ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita akan pujian ini Bapak Ibu dengan semangat. Mari katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tetap bersuka Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Semangatnya Bapak Ibu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus
disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semangat ya. Dari utara ke selatan, dengan apa? Bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lebih lagi mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Mari sama-sama katakan, haleluya. Oh kudus, kudus
kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari sungguh-sungguh sembah Dia. Yesusku, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sekali lagi katakan, selidikilah aku Tuhan. Oh, lihat hatiku, apa kita sudah sungguh-sungguh sudah sering jujur di hadapan Tuhan. Yesus, Oh, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. mari sama-sama katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita angkat sekali pujian ini Bapak, lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Di aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kiranya pujian ini Tuhan menjadi komitmen kami, pengakuan diri kami, pengakuan iman kami, bukan semata kerinduan, tapi sebuah komitmen bahwa kami ingin setia, setia dan setia sampai selama-lamanya Tuhan, mengiring Yesus, memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang menyembah Tuhan, sikap hati yang selalu bersyukur, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur
pasal yang ke-11 ayat 3. Ya. Saya siapkan di PowerPoint ya. Mazmur pasal 11 ayat 3, demikian firman Tuhan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sekali lagi ya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, diremukkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, menjaga benteng kekuatan kita. Jaga benteng kekuatan kita. Lindungi, jaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, secara singkat ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua tahu, oleh karena rayuan gombal iblis. Betul? Iblis merayu, ya. Iblis merayu loh. Ya, di Kejadian pasal 3. Ini rayuan maut dari iblis. Gombal, saudara. Ya. Dan akhirnya kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. So tahu iblis tak berhenti terus menabuh genderang perang sampai hari ini. Kalau pagi hari ini saya bicara tentang iblis bukan untuk mengagungkan iblis, bukan untuk memuji-muji iblis, tidak. Justru itu yang paling saya benci. Ya, yang kita harus benci adalah iblis. Ya, bukan manusia tapi iblis. Kita harus benci kepada dia, karena dia perusak, dia pengacau. Ya, dia menghancurkan, dia melemahkan. Ya, nah. Terus genderang perang ditabuh. Perang secara rohani tentu saja. Bukan perang secara fisik. Karena itulah Paulus menganalogikan ya di Efesus pasal 6, perangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita melawan roh-roh di udara, kuasa-kuasa gelap di udara. Ya, Paulus menganalogikan itu. Karena menggambarkan orang Israel kan dijajah oleh Romawi. Makanya dikatakan para tentara menggunakan apa? Baju perang, ya, senjata dan sebagainya. Maka Paulus berkata, gunakanlah perisai iman, nah, ya, dan seterusnya. Yohanes pasal 10 berkata, iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tuh ya saudara ya. Tapi aku datang kepada Yesus, memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Yesus sudah datang, dia memberikan hidupnya bagi kita. Tapi apakah iblisnya masih ada? Ada. Saat Yesus akan memulai pelayanannya, perhatikan saudara. Di Matius ada, Injil Matius ada, ini sedikit pendahuluannya. Di Injil Lukas ada, di Injil Markus ada. Saat Yesus akan mulai pelayanannya, ya, Roh membawa Yesus ke padang gurun. Kita tahu semua bagaimana Yesus di sana dicobai oleh iblis. Ya, ada 3 area di sana. Ya, bagaimana iblis menggoda atau merayu, rayuan gombal kepada Yesus. Yang pertama apa saudara? Batu jadi roti, ini bicara makanan. Yang kedua apa saudara? Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi katanya kan? Ya, kemudian silakan semuanya dikasih kata iblis. Ini bicara kemewahan dunia, ya. Dengan segala kemewahan dunia sana suku. Asal engkau sujud menyembah aku kata iblis. Ya. Yang ketiga yang terakhir, kemudian iblis pun membawa Yesus naik ke bumbungan bait Allah yang tinggi katanya. Ya. Tapi Yesus selalu mengkanter dengan firman di sana. Yesus selalu melawan iblis, mengkanter iblis
dengan firman. Makanya Yesus mengutip firman Tuhan. Engkau hanya sujud kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dialah engkau menyembah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana serangan-serangan kuasa gelap di akhir zaman ini semakin merajalela, merusakkan anak-anak Tuhan, menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan keluarga-keluarga, menghancurkan orang percaya, menghancurkan gereja, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Dan beberapa hari ke depan saya diingatkan tentang perkara-perkara ini, saudara. Supaya kita selalu waspada dan berjaga-jaga, jangan sampai kita tergoda rayuan gombalnya iblis. Soal fakta, realita kenyataannya, saat ini kita tinggal di dunia, sebetulnya kita juga sedang melakukan peperangan rohani. Dunia ini menjadi medan peperangan rohani. Bahkan di pikiran kita adalah medan peperangan rohani. Bukankah Adam dan Hawa diserang pikirannya? Menjaga benteng kekuatan kita. Iblis tidak pernah istirahat. Dia terus bergerilya. Tapi kita percaya Yesus pun tidak pernah istirahat dan tidur. Dia selalu ada juga membentengi kita. Amin, saudara? Ada pertempuran di udara, pertempuran rohani. Karena itulah, saudara, kekuatan terbesar, kekuatan terbesar dan harapan terakhir dari sebuah kekuatan adanya di benteng. Apa itu benteng? Nanti kita akan melihat. Ada benteng-benteng yang kita harus jaga. Selama bentengnya kuat, maka selalu ada harapan untuk kemenangan. Amin, saudara? Benteng-benteng apa yang kita harus jaga, saudara? Ini konteks ayat ini memang bicara tentang Daud, saudara. Kita semua tahu bagaimana Daud dan Saul, Saul dikejar-kejar, saudara, oleh Saul dan tentaranya, mau dibunuh malah, saudara. Bagaimana mungkin seorang raja yang diurapi Tuhan awalnya, yaitu Saul, tapi dia berubah, saudara. Hatinya seperti apa kok berubah sampai mengejar-ngejar Daud, mau dibunuh, saudaraku. Tentu ada faktor-faktornya di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam strategi perang kita menemukan bahwa kekuatan terbesarnya ada di benteng. Ada pasukan yang maju berperang, makanya gereja ada tim doa yang harus kuat. Ada tim. Karena kita pelayanan bukan sendiri, saudara. Tapi tim doa, tim pujian, Ada pasukan yang maju berperang, tetapi pasukan dan persenjataan yang paling lengkap ada di benteng. Mengapa? Karena selama bentengnya masih kuat, maka masih ada harapan untuk musuh dapat dikalahkan. Selama bentengnya masih kuat, selalu ada harapan untuk sebuah kemenangan. Karena itulah kita harus menjaga benteng kekuatan kita dan pastikan benteng kita masih kuat. Paling tidak ada 3 atau 4 Apa saja benteng-benteng kita yang harus kita jaga. Yang pertama, kekudusan. Gereja sudah jarang sekali bicara kekudusan. Bicara kekudusan sekarang udah nggak kayaknya udah kuno seolah-olah, saudara. Sudah ketinggalan zaman bicara kesucian, bicara kekudusan. Maka Yesus berkata Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah
orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, ditekankan di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang kudus hatinya, orang yang suci hatinya. Apa artinya, saudara? Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di tengah-tengah ancaman musuh. Dalam hari ini adalah iblis. Bisa menggunakan manusia. Semua serangan yang ada, iblis tujuannya membuat hati kita menjadi kotor. Sehingga hidup kita menjadi kacau, saudara. Tanpa kekudusan, tak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Yang artinya itu, saudara, tidak akan dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan, tekanan, godaan-godaan dunia. Tidak bisa bertahan. Nggak ada kekudusan, cemar hidupnya. Nabi Daniel, ya, dia mendapat penglihatan jauh ke depan mengenai apa yang akan terjadi dengan Yerusalem, apa yang terjadi dengan Bait Allah, saudaraku. Itu di dalam Daniel pasal 11, ya, secara singkat. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Firman Tuhan berkata, Yesus, tubuh kita adalah Bait Allah, Bait Roh Kudus. Benteng itu, perhatikan, menajiskan tempat kudus. Apa tempat kudus? Benteng itu, saudara. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan, dan orang-orang yang berlaku fasik atau jahat terhadap apa itu? Perjanjian kudus, ya, akan dibujuknya sampai murtad. Murtad ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Dengan kata-kata yang licin. Tetapi, perhatikan, belum selesai ayat itu. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, akan tetap, apa saudara? Strong, kuat. Dan akan, apa saudara? Bertindak. Dia akan tetap kuat karena dia mengenal Allahnya. Daud, dia mengenal Allahnya, saudara. Saat di pelarian demi pelarian, saudara, memang ada tentaranya juga, ya, atau orang mengawal dia. Maka dikatakan sana, larilah kamu ke gunung yang tinggi, lari dia terbang, katanya. Selamatkan dirimu. Tapi Daud berkata, tidak, saya percaya kepada Allah saya. Maka dikatakan di sana, di dalam ayat 3 tadi, ya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Coba orang benar itu bisa apa? Kira-kira gitu. Bisa melakukan apa? Kira-kira begitu, saudaraku. Tapi Daud tidak. Walaupun secara manusia bisa jadi dalam persinggahan, dalam diburu oleh Saul, sebagai manusia biasa loh, saudara. Bisa jadi dia khawatir, takut, cemas, ya, bimbang. Tapi Daud memutuskan, tidak, saya percaya kepada Allah saya. Dan kita tahu bagaimana selanjutnya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yerusalem, Bait Allah, apa yang dinubuatkan Daniel sudah digenapi, saudara. Ya kan? Bait Allah, Yerusalem dihancurkan. Kota Yerusalem dibakar. Kaisar Nero, Jenderal Titus, ya, membakar Bait Allah, menghancurkan Bait Allah. Sudah digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara kekudusan, kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk memahami bahwa strategi iblis itu sangat rapih. Tidak berantakan, bahkan sistematis. Ya. Yesus saja dicobai, Yesus jadi goda. Ya, tapi Yesus menang.
Kenapa saudaraku? Karena dia, Yesus, kembali kepada firman Tuhan. Dia mengkantor dengan firman. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu dalam kondisi lemah, ada serangan-serangan, kantor dengan firman. Tidak. Ya. Yang pertama diserang oleh iblis adalah kekudusan. Tujuannya supaya kita menjadi tawar hati. Kompromi dengan dosa. Ketika kita, saudara dan saya sudah masuk jebakan iblis. Kalau muncul kemudian akhirnya apa saudara? Orang udah malas lagi ibadah. Orang udah malas lagi berdoa. Orang udah malas lagi pelayanan. Ya, malas lagi membaca firman Tuhan. Saudara. Jangan coba-coba loh melawan iblis tanpa kekuatan topangan kuasa Tuhan. Saudara. Nggak bisa, kalah. Berapa banyak orang berguguran. Dulu Bapak Ibu mungkin begitu semangat melayani, on fire. Ya, mau hujan, mau apa, serah ibadah, melayani. Ya. Sekarang bagaimana? Jangan kalah oleh iblis. Kalahkan dia katanya. Dengan kekuatan dari Tuhan. Siapa Saul, saudara? Awalnya Saul seorang yang takut akan Tuhan dan Tuhan memilih dia menjadi seorang raja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Saul. Sehingga Saul tidak menjaga kekudusannya. Dan pada akhirnya relasinya dengan Tuhan terganggu. Ya kan? Dia tidak bisa mempersembahkan lagi korban buat Tuhan. Ada, kalau saya tidak salah, ada juga korban dipersembahkan, tapi itu korban yang tidak baik katanya. Bukan yang terbaik. Ya. Terganggu relasinya dengan Tuhan sampai dia melakukan perbuatan tak terpuji. Alkitab mencatat Saul ada di Endor di masa tuanya, ya, sampai masa tuanya, bahkan dia meminta nasihat bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dukun. Bisa begitu, saudara perhatikan. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Dia masih menjabat sebagai raja, tapi sesungguhnya roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Salomo juga demikian. Ya, orang yang paling berhikmat, namun akhirnya jatuh juga dalam hal menjaga kekudusan hidupnya. Istri-istri yang banyak itu mencodongkan dia, mencondongkan hati Salomo kepada apa, saudara? Kepada Allah-Allah lain, saudara. Hari ini apa berhala-berhala modern? Kita mungkin tidak lagi menyembah patung atau gunung-gunung pohon, tapi ada berhala-berhala modern di hidup kita, di hati kita, saudara. Kita semua diingatkan oleh Tuhan, saudara. Bisa uang menjadi berhala modern. Sehingga lupa orang untuk kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terikat. Bisa gadget menjadi berhala. Sampai lupa segala-galanya. Ya. Kayaknya lebih setia gadgetnya mendampingi dirinya. Bukan salah gadgetnya, nggak salah, saudara. Kita juga perlu. Ya. Sampai tidur pun didampingi oleh gadget. Entah suami atau istri. Tapi di sini tidak ada ya. Maksud saya diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati. Di handphone, di gadget juga. Saya kaget, saudara. Ya. Ketika saya membuka handphone, saya kaget. Aduh Tuhan. Apa, saudara? Begitu vulgar sekali. Pornografi. Susah lagi menyeleksinya kayaknya, saudara. Begitu bebas dan marak, saudara. Sampai saya ketika saya membuka handphone saya, aduh Tuhan. Saya masih manusia biasa, saudara. Aduh Tuhan, tapi saya alihkan pikiran saya alihkan hati saya, tidak Tuhan. Bukankah banyak orang yang terikat dengan pornografi? Hati-hatilah, mengikat dia, merusak dia, meracuni dia, meracuni pikirannya, saudara.
Hai anak-anak muda, banyak anak muda ya, hati-hatilah. Cara kerja iblis, wah, nggak apa-apa, sedikit boleh kok. Hati-hatilah, saudara. Medsos, tayangan YouTube begitu vulgar, hati-hati. Iblis mengikat dengan segala bentuk-bentuk kenajisannya, dan kita bisa tolak dengan firman Tuhan. Tidak Tuhan, alihkan pikiran kita, alihkan hati kita. Ya. Sebab kalau kita kehilangan kekudusan itu, saudara, kita lemah. Kita menjadi kacau, saudara. Ya. Yusuf di Mesir, saudara tahu, pernah mengalami godaan dari istrinya Potifar. Saudara ingat? Ya kan? Ya. Ketika terus menerus istri Potifar menggoda Yusuf. Ya Yusuf ini mungkin ganteng ya. Masih muda, ganteng mungkin ya. Nah, pokoknya ganteng lah. Nah, tante Potifar ini suka pasti melihat Yusuf. Karena dia juga ganteng, rajin, dan seterusnya. Terus kita pencatat berapa kali menggoda, merayu Yusuf. Kita pencatat, Yusuf tidak tergoda. Sampai akhirnya puncaknya, Yusuf lari meninggalkan Potifar. Dia lari. Kita juga harus lari, saudara. Jangan lari di tempat ya. Kita lari, saudara. Alihkan pikiran kita, alihkan hati kita. Tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Orang mau jatuh dalam dosa, mudah nggak saudaraku? Gampang sekali, saudara. Kita mau jatuh dalam dosa gampang sekali, saudara. Tapi kita bisa berkata, tidak Tuhan, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Tubuh kita, bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Mengapa Yusuf berhasil? Yusuf, dia menjaga bentengnya. Sehingga cara bagaimanapun, istri Potifar mengacaukan dia. Serangan itu tidak akan pernah bisa menghancurkan Yusuf. Untuk sesaat sementara, sepertinya Yusuf kalah, saudara. Kelihatannya seperti itu, saudara. Dia masuk penjara, berapa kali difitnah. Namun kemudian Tuhan membalikkan segala sesuatunya. Yusuf luar biasa. Dia menjadi berkat, diberkati berlipat kali ganda ya oleh Tuhan. Kita juga mau seperti Yusuf. Yusuf yang hidup di zaman modern ini, saudara. Kita mau seperti itu, saudara. Bicara tentang kesucian, kekudusan, sepertinya sudah ketinggalan zaman. Mungkin lagi bukan lagi berita yang sudah menjadi berita yang tak populer, ya, termasuk di kehidupan kita, pelayanan dan gereja. Hati-hatilah. Orang banyak hanya mengejar berkat, orang banyak bicara mengejar mujizat, kesuksesan, keberhasilan. Saya percaya itu, kita dapatkan itu dari Tuhan. Kita terima itu dari Tuhan. Tentu saja kita harus percaya, akan tetapi di atas segalanya tetaplah hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu benteng terkuat yang harus kita jaga dengan baik. Ya. Selama kita tetap hidup dalam kekudusan. Ya. Benteng terkuat yang harus kita jaga oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Itulah apalah kekudusan hidup. Kita tidak mampu menjaga kekudusan Tuhan jika kita tidak bersandar kepada Tuhan. Setiap hari saat teduh, firman dan doa pujian kepada Tuhan. Itulah yang melindungi kita, menjaga kita. Itu back to Bible, kembali, inilah kekuatan kita. Ya. Firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa perintah Tuhan, apa keinginan Tuhan. Kita berdoa, memohon apapun pergumulan kita.
Silakan dan menyembah Tuhan di sana. Hadirat Tuhan melingkupi keadaan hidup kita. Jangan terlalu sibuk-sibuk. Ya. Jangan terlalu sibuk-sibuk. Silakan saudara yang bekerja, yang melayani, yang kuliah, yang sekolah, tetapi ada prioritas utama. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan supaya kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan sumber berkat, sumber terang, sumber kekudusan itu, saudara. Sebab tanpa itu, saudara, tidak bisa. Yosua berkata kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Orang yang tetap menjaga bentengnya, orang yang tetap menjaga kekudusannya, tak akan khawatir pada permainan kelicikan segala kekacauan yang setan ingin timbulkan, saudara. Tetapi kita akan tetap kuat, bahkan kita bertindak maju, kita akan tetap maju dan terus menyenangkan hati Tuhan. Serta akan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Peperangan rohani setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Maka itu firman Tuhan berkata, 1 Korintus pasal 10-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Setelah iblis mengganggu Yesus, menggoda Yesus dengan rayuan gombalanya itu, Yesus menang, ya. Dan kata firman Tuhan, kemudian iblis pergi, lalu dari Yesus, ya. Apa yang dikatakan kemudian selanjutnya? Iblis mencari waktu yang tepat, mencari waktu yang baik, bikin strategi lagi. Kapan waktu yang tepat yang baik bagi iblis? Bukan yang baik buat kita pasti. Ketika kita lengah, ketika kita tidak berjaga-jaga, iblis bisa gunakan berbagai macam kesibukan. Entah pekerjaan, ya, banyak termasuk kesibukan pelayanan juga. Boleh, semuanya boleh. Bagus, puji Tuhan, tapi jangan lupakan hubungan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena itulah kekuatannya. Yang kedua, benteng yang kedua. Tadi kekudusan, benteng yang pertama kekudusan. Yang kedua, keluarga. Mazmur 127 ayat 11, ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo diperintahkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Salomo tahu, dia punya segala-galanya, dia hebat, dia berhikmat. Tapi dia sadar, dia harus bersandar kepada Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan. Saudara. Hari ini, saudara, mari sama-sama. Bukannya membangun rumah, secara fisik rumah, membangun pernikahan juga. Membangun keluarga juga. Membangun bisnis juga. Di tengah-tengah kemarakan dunia yang sudah kacau balau. Mari kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang sudah menikah, yang belum menikah, yang akan menikah. Ingatlah komitmen janji kita di hadapan Tuhan ketika menikah. Saudara, ya kan? Harus selalu ingat komitmen janji itu. Ya. Ketika mempelai masuk ke ruang ibadah, pendeta atau gembala, kemudian mengajak komitmen buat janji. Saudara tahu janjinya? Kepada calon suami, kepada calon istri. Dan mereka berlutut di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan umat Tuhan. Dan dia berjanji, baik sehat maupun susah, baik senang maupun menderita. Apa saudaraku? Janjinya apa saudara? Akan selama-lamanya sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan, sampai kematian memisahkan saudara. Berapa banyak yang dilanggar komitmennya, janjinya kepada Tuhan saudara.
Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang mau nikah, yang belum nikah, ingat ketika ada serangan-serangan seperti ini, ingat, ketika Bapak Ibu masuk ke altar Tuhan, menerima berkat Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Ketika ada masalah juga, saudara berlutut kepada Tuhan, bersama-sama berdoa kepada Tuhan, sebagaimana ketika Bapak Ibu dipersatukan oleh Tuhan. Dahsyat. Keluarga adalah benteng kekuatan. Coba bayangkan ketika keluarga hancur berantakan, semua kemana-mana efeknya, saudara. Ke pekerjaan, ke pelayanan, semua hancur, kacau. Ya, Ayub merasakan pergumulan yang berat. Bisa jadi dia hampir-hampir goyah karena keluarganya diserang. Ya, sampai istrinya mengatakan, apakah engkau masih tekun? Ya, beribadah karena itu ya. Apakah engkau masih tekun? Ya, menyembah Tuhan, percaya Tuhan, kira-kira gitu, saudara. Memang penderitaannya luar biasa, saudara. Sampai istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu, matilah. Ngeri-ngeri, saudara. Seperti apa istri seperti ini? Ngeri, saudara. Kutukilah Allahmu, matilah, katanya, saudara. Apa yang ada di dalam hatinya, saudara? Kutuki Allahmu, matilah, saudara. Memang iblis yang membuat semua kekacauan itu, saudara. Betul, saudara? Diizinkan Tuhan. Dan Ayub dalam perjalanannya kita mencatat, dia juga sambil goyah. Dia juga menjadi goyah lemah, saudaraku. Ya. Ada kata-kata disampaikan, kutukilah hari kelahiranku, Tuhan. Ya. Saya kecewa terhadap sahabat-sahabat saya, Tuhan. Karena teman-temannya itu bukannya memotivasi, menguatkan, seolah melemahkan. Siapa tuh? Zofar, 3 itulah. Bildad, ya, 3 itulah. Ayub berkata, hidup ini berat, Tuhan. Pernah Bapak Ibu berkata, aduh Tuhan, hidup ini berat, Tuhan. Ya, kenyataannya berat. Betul, berat. Ya. Tapi di akhirnya, saudaraku, Ayub menyesali, dia menyadari. Sampai dia berkata, sempat frustasi, putus asa. Aku bosan hidup, katanya. Hati-hati loh. Ya. Ayub 10:1, aku telah bosan hidup. Hati-hati itu, saudara. Akhirnya Ayub mencabut perkataannya dan dia menyesal. Maka berkatalah Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Ada banyak contoh di Alkitab. Ya. Abraham, Ishak juga sempat mengalami ujian dari Tuhan, ada persoalan, ada problem di sana. Ketika benteng yang bernama keluarga tidak terjaga, maka keadaan ini akan berbahaya. Sebaliknya, kalau benteng yang bernama keluarga dijaga, maka serangan yang bagaimanapun juga benteng ini tidak akan goyah. Jaga, lindungi keluarga kita. Suami-suami, jaga istri dan anak-anak kita. Suami, bukankah itu pelindung yang menjaga istri dan anak-anaknya? Bukan hanya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan secara materi, ekonomi. Dan memang bertanggung jawab, mencukupkan juga. Tapi ada juga yang lain, melindungi istri dan anak-anaknya. Suami-suami punya tanggung jawab yang besar. Saya tahu ini tidak ringan, tidak mudah. Punya tanggung jawab yang besar. Berharga. Keluarga itu sangat berharga di mata Tuhan. Terakhir, yang ketiga ya, iman. Iman benteng juga ini. Ya. Kolose pasal 2:7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah, perhatikan saya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Apapun yang menggoncang hidup saudara,
Saya tidak tahu pergumulan saudara hari ini apa, saudara. Apapun yang menggoncang hidup saudara, hendaklah engkau bertambah teguh. Ingat apa yang diajarkan firman Tuhan. Ingat apa yang disampaikan mungkin hamba-hamba Tuhan. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, betapa pentingnya iman. Iman adalah benteng. Artinya, selama Bapak Ibu dan saya, kita semua punya iman, maka setan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Dan Yesus contohnya. Dia mengkanter dengan iman, dengan firman, karena dia percaya itu firman. Tidak tembus. Iman yang kuat dan kokoh. Ya. Yesus mengkanter dengan firman. Iman artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Yesus mengutip firman Tuhan, iblis tidak berdaya. Iblis tidak mampu. Hari ini dalam pergumulan apapun Bapak Ibu dan saya, iman akan membuat kita tenang karena kita percaya kepada Allah kita. Ketika masalah muncul, belajarlah untuk tidak fokus kepada masalahnya. Tidak fokus kepada persoalannya. Tidak fokus kepada penyakitnya. Kepada penderitaannya, kepada kesulitannya. Jagalah iman kita. Jaga iman saudara dan saya. Sebab selama masih ada yang namanya iman itu, percaya itu saudara, ya, maka masih ada namanya mujizat, masih ada namanya kemenangan. Amin saudara. Dan yang terakhir, hati yang bersyukur. 1 Korintus 5 pasal 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa saudara? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bisa mudah ketika segalanya baik, keadaan baik, bersyukur. Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, sulit kita bersyukur. Yang ada keluh kesah, ya, yang ada adalah sungut-sungut dan seterusnya. Hati kita harus tetap hati yang bersyukur. Ya, ingat hati adalah benteng. Kalau benteng sudah mulai kacau, goyah, mulai rapuh, maka musuh mulai dengan mudah menyerang kita. Pertahankan iman saudara. Ya. Orang boleh merendahkan saudara, orang boleh memfitnah saudara. Orang mungkin boleh berbuat jahat pada saudara, kepada kita. Boleh mungkin menghina kita. Tetapi urusan hati adalah urusan masing-masing, saudara. Urusan hati adalah urusan masing-masing kita. Hanya kitalah yang bisa mengisi hati kita dengan tetap bersyukur atau tidak, saudara. Kembali kepada diri kita. Jangan kemudian kepahitan, kekecewaan, ya, mengikat. Iblis menang jika soal mengikat begitu, saudara. Ya, musuh berhasil mengotori hatinya hingga hatinya mulai berontak. Ya, dimulai awalnya kecewa, kepahitan, dendam, dan ujung-ujungnya memberontak. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang mampu menjaga bentengnya? Siapa yang mampu menjaga benteng-bentengnya? Ini saudara. Umat yang mengenal Allah, dia mengenal Allahnya. Hosea pasal 4 berkata ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pastikan Bapak Ibu dan saya mengenal siapakah Allah kita. Dia luar biasa, dia dahsyat, dia murah hati, dia baik, dia kudus juga, dia suci. Yang kedua, umat yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ketiga, yang mampu adalah setiap orang yang tidak takut ketika berhadapan dengan musuh. Daud berani menghadapi Goliat. Goliat dikalahkan.
Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati. Biar kita, Bapak Ibu dan saya, menjadi orang-orang yang betul-betul menjaga benteng kekuatan kita itu, saudaraku. Yang pertama apa? Kekudusan. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga apa? Iman. Yang keempat, bentengnya apa, saudaraku? Hati yang selalu bersyukur. Amin.